Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kembali lagi dengan saya Muhammad Najmul Faiz, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisa data kuantitatif pada bagian 2 ini. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Dari pengumpulan data, selanjutnya data tersebut akan diverifikasi dan setelah diverifikasi data akan dikelompokkan. Kemudian data setelah dikelompokkan, maka akan dicek konsistensi data antar tabel. Kemudian akan dianalisa masing-masing tabel tersebut dan akan menjadi sebuah kesimpulan. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambar yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan big data. Didistribusikan frekuensi Didistribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorial dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorial. Misalnya pada tabel 1, berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Di sini jenis kelamin, ada kolom jenis kelamin dan jumlah peserta. Pria berjumlah 20, wanita berjumlah 35, dan totalnya adalah 55. Cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti. Biasanya digunakan statistik referensial. Kedua, ada korelasi. Korelasi adalah merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekurangan hubungan asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkannya. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi adalah bernilai positif, negatif, dan nol. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah 1 sampai -1, di mana +1
menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan -1 merupakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisa regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisa regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisa regresi sederhananya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel yang akan diprediksi, serta variabel bebas merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 XY, di mana B0 sama dengan intercept sampel, B1 slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga merupakan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Contoh regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisa regresi berganda. Analisa regresi berganda merupakan analisa regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, atau analisa regresi dengan dua atau lebih variabel bebas, atau dengan sedikitnya satu prediktor nonlinear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya, di mana K adalah banyaknya variabel bebas, B0 konstanta regresi, B1 koefisien regresi parsial untuk variabel independen. 1 menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen meningkat 1 unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berupa X1 pangkat 2, suku atau suku nonlinear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisa regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. Ada model deterministik dirumuskan dengan Y sama dengan B0 plus B1X. Ada B, model probabilistik Y sama dengan B01 plus di mana B0 sama dengan intercept populasi, 1 sama dengan kemiringan slope populasi. Uji t-test. Uji T atau t-test. Analisa t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisa t-test uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan kemudian kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengindikasikan apabila perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contoh, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varian tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukurannya?
dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya. Maka didapatkan angka odometer sebagai berikut: 9,8, 10,1, 10,3, 10,2, 9,9, 10,4, 10,0, 9,9, 10,3, 10,10, 10,11, dan 10,2. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan ditentukan hipotesisnya. Jawab hipotesis statistiknya sebagai berikut. Dari perhitungan ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T dihitung lebih besar daripada nilai T tabel 1,67 lebih kecil dari 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin perhitung jarak yang ada pada mobil. Uji F atau Fs dan uji Z atau Zs. Uji F digunakan untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dan standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M per S, di mana X adalah sampel mean dikurangi population dan mean per population plus dan STD depth. Analisis reliabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode percent product movement dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal atau lebih dari 30. Sedangkan bila sampel yang diambil kecil kurang dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman rank correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach alpha. Jika koefisien yang digunakan kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Bagaimana cara memilih analisis data kuantitatif? Pada gambar 2 ini berikut merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat kita gunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.